protokol observasi dalam psikologi sangat ketat. Karena faktor observer bias pengaruh Pak, seperti itu. Jadi kalau persepsi itu bisa dipakai sebagai kesimpulan nggak? Ya, kalau ilmiah tadi kan dikatakan, kalau persepsi, baik lagi persepsi, Mbak tadi gambar, apa namanya? Nih, di bawah, yang besi, ya. Gambar, bawah lagi, di bawah. Jadi kita bisa bertengkar Pak, karena persepsi yang beda. Ya, terus bawah lagi, ya. Nah ini, bawah lagi, di bawah. Ya ini, oke. Ini berapa ini? 3 atau 4 Pak? Dari sini 4, dari sana 3. Iya, sampai besok pagi, sampai misalnya setahun kita bisa bertengkar. Jadi tidak bisa dipakai kesimpulan persepsi kita. Ini persepsi nih. Ya. Jadi itu juga sama halnya kalau kita lihat CCTV gitu. Ya, karena bilang tadi itu CCTV bisa dipakai Pak kalau memenuhi aturan tadi. Sistematikanya, alatnya sendiri bisa diulang pakai tidak hanya satu informasi CCTV tadi itu. Ada beberapa informasi CCTV tadi itu. Dan diuji, misalnya CCTV-nya jelas, kelihatan, ada yang mau diukur, balik lagi ke hukum observasi tadi antara ilmiah sama ke situ lagi, balik lagi metode lagi Pak, balik lagi. Syaratnya banyak. Baik. Jadi kalau satu CCTV, saya kira sulit dipertanggungjawabkan. Baik, sementara sekian yang mulia karena waktunya 1 Udah jam panjang, saya. ya. Supaya kata. Silakan dari penuntut umum. Terima kasih. Terima kasih yang mulia. Saudara ahli, di dalam proses perkara ini, apakah ahli pernah memeriksa Jessica pada waktu tahap penyidikan? Tidak, saya tidak ikut. Pernah ketemu dengan terdakwa? Tidak. Baru ketemu sekarang? Iya, baru ketemu sekarang. Kalau sesuai dengan keahlian ahli tadi, Betul. sebagai psikiater, Psikolog Pak. psikolog ya, Iya, maaf, betul. psikolog ya. Nah, Keahlian saudara harusnya yang diperiksa itu orang atau dokumen. orang kan Pak yang diperiksa. Nah, Betul. sekarang saya kembalikan kepada Ibu. Iya. Di dalam persidangan ini Ibu yang dihadirkan kan hanya dokumen. Dokumen gimana Pak maksudnya? Dokumen yang disajikan oleh penasihat hukum. Iya. Kemudian Ibu analisa dan Ibu simpulkan. Itu secara keilmuan bagaimana menurut Ibu? Saya, Kita kembali kepada ini aja Bu, iya apa? betul. Disiplin ilmu, Betul. ya kan? Iya. Objeknya Ibu harusnya kan orang yang diperiksa, Iya. ya kan? Heeh. Di sini Ibu dihadirkan hanya dokumen. Apakah Ibu bisa menyimpulkan? Saya berbicara umum Pak. Saya tidak berbicara dokumen. Ini Bu, saya ingatkan Ibu di sini sebagai ahli loh Bu. Iya Pak. Jangan berbicara umum. Enggak, saya nggak bicara umum. Ya tadi Ibu. Maksudnya begini Pak, saya memeriksa ini, dokumen ini, kita bisa Pak meriksa dokumen ini antar psikolog Pak, hasil ini bisa, boleh Pak. Ini Jadi, ini di persidangan Bu, bukan di Iya. bukan di tempat praktek Ibu. betul? Ini di depan yang mulia majelis hakim. Iya, Kan tadi saya bilang, objek daripada Ibu itu kan harusnya orang yang diperiksa. Sedangkan Ibu baru ketemu dengan Jessica baru saat ini saja. betul. Kemudian itu hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim psikolog dari UI kalau nggak salah juga ya. Betul. Karena Ibu menganalisa dari pemeriksaan itu, apakah itu etis? Mohon maaf nih ya, apakah Iya. itu Keberatan etis? yang mulia, bukan soal etis. Boleh atau tidak? Sudah dijawab boleh Iya, tadi. boleh Pak periksa, kita boleh. Ini kan Menurut- bukan, ini kita memeriksa hasil pemeriksaan, misalnya kayak dokter memeriksa hasilnya teman, bisa, boleh. Itu kita periksa ininya Pak, bukan periksa. Enggak, artinya begini loh, kondisi kesehatan yang harus diterangkan Ibu itu harusnya keadaan Jessica, kejiwaan Jessica yang sebenarnya. Jadi Ibu Keberatan yang harusnya mulia. periksa Jangan diarahkan langsung. dia menjawab seperti keinginan jaksa. Biarkan dia menjelaskan seperti keinginan dia. Coba penasihat Sebentar, hukum sebentar. direm ya, agar hari Ini supaya kita adalah dialog meluruskan antara saja. penuntut umum dengan ahli. Oke, Kita yang meluruskan yang mulia bahwa Oke. seorang ahli ini kan psikolog. Mestinya yang diperiksa harusnya adalah orang, yaitu terdakwa. Ya, ditanya aja. Jangan Bagaimana? diperdebatkan. Jadi kalau saya minta pendapat Ibu ya bagaimana? Bisa nggak secara keilmuan itu dilakukan?
kita memeriksa dokumen pemeriksaan ini, Pak, pemeriksaan orang lain, kita bisa lihat, Pak, itu kita saling membandingkan antar penilaian. Boleh seperti kita melihat hasil pemeriksaan dokter, rekam jejak dokter itu. Di situ, Pak. Jadi Psikolog kalau seperti itu. ibu bilang tadi bahwa itu adalah suatu hal yang rahasia. Iya. Sekarang ibu melakukan analisa terhadap hal yang rahasia juga. Iya. Apakah itu tidak menyimpang atau tidak etis? Ya, tadi kan ibu bilang begitu pada awal bahwa ini Artinya rahasia. begini ya, bahwa ahli ini sudah bersumpah ya, sehingga tentunya sebagai ahli sudah tahu batasannya. Iya. Kalau tidak tahu batasan, tidak mungkin akan dijawab di dalam persidangan ini. Ya, Iya. kami Ya, persilakan. pada prinsipnya kami keberatan atas keterangan Nah, masalah, saksi nanti kita ahli catat. ini, keterangan ahli ini. Keberatan yang dari mulia. Mohon penuntut dicatat. umum, Karena tetap dimasukkan dia dalam menerangkan dari berita acara hasil persidangan. pemeriksaan, bukan orang yang diperiksa. Demikian. Nanti hakim lah Mungkin yang ada teman mengumpulkan. lagi yang ingin melanjutkan. Silakan. Terima kasih. Ahli ya, tadi pertama penasihat hukum mempertanyakan masalah kelaziman umumnya, keumumannya, kewajaran tidak wajar. Mungkin saya bertanya dulu kepada ahli sesuai dengan background dari pendidikan ahli sebagai seorang psikolog ya. Apakah dalam background keahlian ataupun ilmu yang dipelajari oleh ahli itu juga dipelajari tentang norma-norma sosial, norma agama, atau norma kehidupan yang berkembang dalam suatu masyarakat itu juga dipelajari juga itu? Iya. Iya, ada dipelajari. Ada dipelajari juga. Nah, ketika mempelajari itu, apakah berdasarkan sebuah metode penelitian, misalnya untuk menjelaskan norma masyarakat di suatu daerah itu adalah seperti apa misalnya, kemudian kelaziman suatu masyarakat di suatu wilayah, di suatu tempat itu seperti apa, itu apakah juga berdasarkan sebuah penelitian, sebuah kuesioner begitu, atau cukup berdasarkan literatur ketika mempelajari sebuah norma? Bidang norma sosial, lingkungan sosial itu adalah bidang sosiologi, Pak, khususnya. Jadi psikologi hanya mempelajari sekilas karena nanti akan mencoba mengkaitkan dengan orangnya gitu, Pak. Jadi artinya khususnya penelitian itu adalah bukan bidang kami, bidang sosiologi atau mungkin antropologi juga di situ. Jadi meskipun itu bukan bidangnya, tetapi dalam untuk menjadi seorang psikolog, tapi juga tetap ada dipelajari lah hal-hal tentang kita antropologi. Kita lebih menekankan kepada orangnya itu sendiri, Pak. Gitu. Artinya seorang psikolog itu juga diperkaya lah, meskipun tidak dilakukan, diperkaya juga tentang sebuah norma sosial, norma agama atau seperti itu. Nah, oleh karena itu, apakah ketika seorang psikolog, tadi Ibu sudah jelaskan bahwa itu menjelaskan tentang yang diperiksa objeknya adalah personal ya, seseorang kan begitu. Tetapi apakah karena juga dipelajari tentang antropolog atau tentang norma agama, norma sosial, ketika apakah tidak bisa kemudian memberikan sebuah pendapat sebagai seorang psikolog bagaimana perbandingan pribadi ya, objek pemeriksaan itu dengan sebuah norma sosial, dengan norma agama atau norma kehidupan yang berkembang dalam masyarakat? Kita memang belajar sosiologi 1 semester di sana, kemudian antropologi juga belajar, Pak. Habis itu kemudian kriminologi juga belajar semester. Ilmu psikologi sangat luas memang. Tapi semua itu hanya selintas, Pak. Jadi artinya lebih kepada dinamika seseorang itu terhadap lingkungannya dan lingkungan terdekatnya, dan ada namanya mesofot. Jadi lingkungan terdekat
person, kemudian lingkungan keluarganya, lingkungan sekitar masyarakatnya, baru yang besar tadi itu. Makanya saya katakan